Adik-adik, Selamat pagi, Bu. bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Kurang semangat sekali hari ini. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Bu. Tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah sarapan tidak? Selamat, Bu. Sarapan tidak? Tidak, Bu. Kenapa harus tidak sarapan? Lupa masak, Bu. Jadi lain kali itu harus sarapannya sebelum berangkat ke sekolah biar nanti konsentrasinya bisa Lebih baik. lebih baik. Oke. Sudah berdoa belum hari ini? Belum, Ibu. Ibu minta Khadijah angkat kita dalam doa ya. Silakan Khadijah. Marilah kita berdoa dan izinkanlah saya berdoa menurut agama dan keyakinan saya Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Kita absen dulu ya anak-anak. Ya, Bu. Khadijah Pati Raja, Ada, Ibu. Irma Asmara Kasim, Katerina Pidivita. Ada, Ibu. Semuanya hadir ya. Ya, aja dulu. Oke adik-adik, hari ini kita belajar tentang gotong royong dan letak geografis Indonesia. Tema kita pada pagi hari ini adalah ekosistem, subtema ekosistem, keseimbangan ekosistem. Oke adik-adik, Ibu akan membagikan gambar. Adik-adik perhatikan ya gambar ini. Ibu bagi nanti teman belakang juga ya. Oke, semuanya perhatikan di gambar. Gambar apa itu? Coba anak-anak perhatikan. Ada dua gambar ya. Iya, Bu. Coba. Bangunan dan jembatan. Kelompok sebelah. Jembatan. Coba adik-adik jelaskan apa yang adik-adik lihat di dalam gambar tersebut. Mengerjakan sesuatu dan bergotong royong. Dalam hal apa itu di dalam gambar itu? Membangun rumah. Nah, siapa yang tahu arti gotong royong? Apa maksud dari gotong royong? Bekerja sama dalam Mengerjakan sesuatu. ya benar sekali. Adik-adik tahu tidak manfaat gotong royong itu apa? Sudah tahu? Tahu. Apa Khadijah? Agar pekerjaan cepat selesai. Ya benar. Ada yang lain lagi? Meringankan pekerjaan. Ya benar. Semua yang adik-adik jawab tadi benar ya. Jadi adik-adik, gotong royong itu adalah bentuk kerjasama antar sekelompok masyarakat untuk mencapai segala sesuatu hal. Nah, jadi dari manfaat gotong royong tadi yang sudah disampaikan Khadijah dan Desi itu benar ya. Jadi yang pertama, manfaat gotong royong adalah pekerjaan yang berat akan menjadi ringan. Seperti contoh tadi di gambar, mereka melakukan segala sesuatu hal itu bersama-sama ya, sehingga bisa dapat terselesaikan. Dan yang kedua, manfaat gotong royong, pekerjaan menjadi cepat selesai. Benar tidak?
Benar. Dan yang ketiga, membentuk kebersamaan. Jadi saat kita melakukan gotong royong, kita kan bersama-sama melakukan pekerjaan itu supaya cepat selesai, ya, benar tidak? Benar. Oke. Kita lanjutkan lagi di pengaruh letak geografis Indonesia. Oke adik-adik, pengaruh letak geografis Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua itu apa saja yang adik-adik ketahui? Benar. Jadi antara dua benua itu antara benua Asia dan benua Australia. Sedangkan antara dua samudra itu samudra India dan samudra Pasifik. Nah, jadi posisi ini Indonesia berada di tengah-tengah perkembangan dan peradaban dunia. Jadi posisi Indonesia ini berpengaruh besar bagi kesejahteraan Indonesia. Yang pertama dalam aspek sosial dan aspek budaya. Nah, yang pertama kita lihat aspek sosial. Nah, jadi dalam aspek sosial ini Indonesia memiliki laut dan perairan yang menyebabkan hubungan antara pulau satu dan pulau yang lainnya yang saling berhubungan. Sedangkan dalam aspek sosial, Indonesia memiliki letak geografis ini menyebabkan Indonesia mempunyai keberagaman suku bangsa. Jadi di dalam Indonesia ini ada berbagai macam suku bangsa, yaitu ras, pakaian adat, apa lagi? Agama, suku budaya yang ada di dalam Indonesia. Nah, sudah mengerti, sudah paham apa yang dijelaskan tentang gotong royong dan letak geografis Indonesia? Sudah. Benar, sudah. Oke. Selanjutnya, Ibu akan bagikan lembar kerja peserta didik. Ibu akan membagi 4 kelompok di sini. Jadi kelompok 1, jadi ada 3 orang ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Dan 3 orang, ada yang 2 orang ya. Coba silakan bagi ke dalam bentuk kelompok. 3 orang. 1, 2, 3, 4. Bisa dong? Oke. Baik, dalam bentuk kelompok adik-adik. Kelompok 3 dan 2 ya. Yang ini kelompok 4. Coba adik-adik perhatikan. Di dalam situ ada teks ya. Teks tersebut untuk adik-adik menjawab pertanyaan yang ada di belakang. Coba adik-adik perhatikan. Jadi bagikan ini untuk kelompok diskusi ya. Jadi bersama-sama mengerjakan soal tersebut. Ibu beri waktu 10 menit. Sudah?
Sudah Irma? Sampai itu yang ini. Sudah Gerija? Sudah Ibu. Silakan kerja kelompok ya, adik-adik jangan sendiri kerja. Coba baca kalau ini yang nomor 2 ini pakai ini. Oke, adik-adik semua sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, masing-masing dari kelompok untuk satu orang untuk maju ke depan presentasi. Silakan. Terus maju kelompok 1 untuk nomor 1, kelompok 2 untuk nomor 2, kelompok 3 untuk nomor 3 dan kelompok 4 untuk nomor 4. Silakan maju. Yang lainnya juga maju ya. Biar prosesnya cepat. Oke. Silakan baca pertanyaannya lalu jawabannya. Silakan kelompok 1 dan seterusnya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekarang saya akan menjawab soal nomor 1. Bagaimana bangsa Indonesia memandang keberadaan negara-negara lain di sekitar? Jawab, letak yang sangat strategis ini memberikan pengaruh sosial budaya yang besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerjasama dengan bangsa lainnya. Bangsa Indonesia menyadari pentingnya bekerja sama, saling membantu dan peduli terhadap kehidupan masyarakat negara sekitarnya. Bangsa Indonesia juga menyadari bahwa negara-negara yang berada di sekitarnya akan menjadi kekuatan tersendiri yang dapat mendukung perkembangan dan pertumbuhan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, lanjut ke kelompok 2, nomor 2. Apa sajakah pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial masyarakat? Pertama, melalui perairan laut, masyarakat Indonesia tinggal di berbagai pulau dapat saling berhubungan. Yang kedua, Indonesia mampu berhubungan dengan negara-negara lain. Yang ketiga, memudahkan suku-suku bangsa Indonesia saling berhubungan. Dan empat, Indonesia menjadi bangsa yang terbuka. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3.
Bagaimana pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan budaya masyarakat, yaitu melahirkan keberagaman bangsa, suku, agama, dan kebudayaan daerah. Oke. Terutama untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Apa yang maksud dengan kebudayaan daerah? Kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional yang mencerminkan dalam berbagai aspek yang memiliki ciri khas, misalnya tarian adat, senjata tradisional, rumah adat, dan pakaian adat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, lembarannya dikumpul ya di sana. Ya, dulu. Setelah adik-adik mengerjakan lembar kerja peserta didik, sekarang kita akan bahas sama-sama ya pekerjaan yang tadi adik-adik kerjakan. Oke, nomor 1, bagaimana bangsa Indonesia memandang keberadaan negara lain di sekitar. Jadi yang tadi yang sudah dijawab oleh kelompok 1 itu benar. Jadi jawaban yang tepat itu adalah bangsa-bangsa Indonesia menyadari pentingnya bekerja sama. Bangsa Indonesia merupakan negara-negara yang berada di sekitarnya, akan menjadi kekuatan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Jadi nomor 1 itu jawaban yang tepat seperti itu ya adik. Sudah mengerti? Sudah. Oke, nomor 2. Apa saja pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial masyarakat? Yang pertama, Indonesia menjadi negara yang terbuka. Dan yang kedua, memudahkan suku-suku bangsa di Indonesia saling berhubungan, yang seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, yang di aspek sosial itu ya. Dan yang ketiga, melalui perairan laut, masyarakat Indonesia tinggal di berbagai pulau dapat saling terhubung. Nah, yang keempat, Indonesia mampu berhubungan dengan negara-negara lain. Jadi bukan saja Indonesia itu berhubungan di dalam negara Indonesia saja, tapi dengan negara-negara lain. Jadi Indonesia itu tidak mampu berdiri sendiri, harus ada dari negara-negara lain untuk mengembangkan dan kemajuan Indonesia. Jadi yang nomor yang ketiga, bagaimana pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan budaya masyarakat. Jadi jawaban yang tadi kelompok 3 sudah jawab itu sudah benar, tapi Ibu akan meluruskan kembali. Jadi jawabannya ialah melahirkan keberagaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan itu sendiri. Nah, yang nomor 4, apa yang dimaksudkan dengan kebudayaan daerah? Kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional yang mencerminkan dalam berbagai aspek, yaitu yang memiliki ciri khas, misalnya tarian adat, pakaian adat, rumah adat, dan sebagainya. Nomor 5, tulislah beberapa bentuk budaya daerah di Indonesia, misalnya pakaian, rumah adat, makanan, dan minuman, dan sebagainya. Sudah mengerti semuanya? Sudah, Ibu. Benar kita sudah mengerti? Sudah, Ibu. Nah, setelah itu Ibu akan membagikan lembar evaluasi untuk masing-masing adik-adik jawab. Jadi lembar evaluasi ini untuk penilaian mandiri ya untuk adik-adik semua. Oke. Silakan masing-masing kerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit. Lalu kumpul di depan ya. Oke, waktunya sudah pas, silakan kumpul.
Dari satu orang. Oke. Adik-adik semuanya, pembelajaran kita cukup sampai di sini saja ya. Nanti di dua berikutnya kita akan belajar kembali. Ya Bu. Oke semuanya, sikap berdoa. Ibu minta salah satu teman untuk mengangkat kita dalam doa. Silakan. Bu. Safira, silakan. Semuanya sikap berdoa ya. Ya Bu. Mari kita bersikap berdoa dan membaca. Salam Maria, Salam Maria, Bunda Tuhan sertamu. Berbahagia engkau wanita, dan tercela buat Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Selamat siang anak-anak. Silakan bilang rumah lurus-lurus ya. Ya Ibu.